Halo semua, kembali lagi di channel Irpanggama. Oke, untuk di video komik Hero Story kali ini, saya akan menggambar dan bercerita tentang Upin Ipin versus Raja Zombie. Video ini merupakan final dari cerita yang sebelumnya. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan loncengnya juga, agar kalian bisa selalu tahu ketika saya upload video-video terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke inti ceritanya. Kemudian Ipin mulai memikirkan strategi agar mereka bisa mengalahkan para Titan Siren Head tersebut. Lalu hanya dalam hitungan menit saja Ipin dapat menyusun strategi yang akurat. Sebenarnya rencana ini memiliki resiko yang fatal pada sang kakak. Namun dalam kondisi genting seperti ini, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Di mana rencananya yaitu, Upin dengan pergerakan cepatnya akan mengalihkan pandangan Siren Head itu sambil menyerang mereka dengan kedua pedangnya. Lalu tugas Ipin ialah bersembunyi di balik puing-puing reruntuhan sambil membidikan anak panah yang telah dirancang sedemikian rupa agar dapat melukai rongga mulut monster Siren Head tersebut. Sebenarnya Ipin sendiri tidak mengetahui kelemahan monster Siren Head tersebut, namun karena Ipin yakin titik terlemahnya adalah bagian rongga mulut. Ditambah lagi Upin dan Ipin memiliki keunikan pada gaya bertarungnya. Serangan pertama pun telah diluncurkan, di mana mereka akan berkombinasi dengan kekuatannya masing-masing pada saat Ipin melepaskan anak panahnya itu pada monster Titan Siren Head. Saat itu juga Upin akan meluncur seperti cahaya ke arah anak panah milik Ipin yang sedang melesat. Dia akan langsung memotong tali yang berada pada anak panah tersebut, sehingga anak panah tersebut akan berpencar menjadi beberapa bagian. Lalu setelah itu Upin akan kembali ke tempat semulanya. Hanya butuh satu kali bidikan, Ipin dapat tepat mengenai titik lemah monster Titan Siren Head tersebut. Mereka berdua pun sangat begitu senang karena rupanya monster itu sudah kalah dan sangat begitu lemah. Selang beberapa menit setelah serangan diluncurkan pada Siren Head, Upin dan Ipin yang sedang lengah tak sadar kalau monster itu belumlah kalah. Dengan sangat naas, Upin pun ditangkap dan dimakan hidup-hidup oleh monster tersebut. Seketika Ipin hanya bisa terdiam histeris melihat kakaknya telah dimakan oleh Titan Siren Head itu. Ipin benar-benar sangat lemas dan tak berdaya. Sambil menangis, Ipin pun berlari ke arah monster tersebut dan hendak menyerangnya. Namun karena mental Ipin saat ini sedang down, untuk berlari saja Ipin sampai terjatuh dan tersandung oleh reruntuhan batu. Bagaimana bisa ia sanggup mengalahkan monster itu sendirian? Ipin yang kehilangan semangat hidupnya, tak berdaya karena kakaknya telah mati. Ipin hanya berbaring di tanah. Monster Siren Head yang belum kenyang setelah memakan Upin, kemudian menangkap Ipin dan hendak memakannya juga. Di sini Ipin yang pasrah tak melakukan perlawanan apapun. Ia hanya diam dan membiarkannya terjadi begitu saja. Lalu saat beberapa senti lagi, gigi-gigi tajam Siren Head itu menyentuh Ipin. Secara tiba-tiba muncullah kilauan kuning dari dalam tubuh Siren Head itu. Tak lama hanya dengan kedipan mata Ipin, monster Siren Head yang hendak memakannya itu hancur berkeping-keping. Ipin pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu dengan sangat cepat cahaya kuning itu bergerak mengarah pada Ipin. Ipin yang tak bisa melihat karena cahayanya begitu silau, tiba-tiba saja sudah berada di tempat lain yang jauh dari keberadaan monster-monster Siren Head tersebut. Sedikit demi sedikit, cahaya kuning itu mulai memudar. Lalu setelah cahayanya hilang, ternyata kakaknya yaitu Upin adalah cahaya yang tadi. Jadi ternyata dari tadi Upin ini belumlah mati. Ia hanya sengaja mengulur waktu untuk menebas seluruh anggota Siren Head hingga tak tersisa. Singkat cerita, kini kekuatan mereka berdua telah pulih. Hal tersebut bisa terjadi karena efek cahaya kuning yang dikeluarkan Ipin tadi. Kini mereka melakukan serangan combo lagi pada monster Titan Siren Head yang tersisa. Beberapa jam mereka bertarung, pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan semuanya. Energi dan kekuatan mereka juga terkuras banyak lagi. Dalam keadaan tubuh yang lemas, Upin Ipin beristirahat sejenak di atas bangkai-bangkai monster itu. Lalu di saat mereka sedang memulihkan diri, tepat di bawah bangkai monster itu, muncullah sesuatu zat berwarna hitam. Yang mana zat itu melenyapkan bangkai-bangkai dan apapun yang di sekitarnya. Lalu semakin lama zat itu semakin besar saja. Upin dan Ipin pun yang saat ini tidak bisa bergerak karena sedang memulihkan diri, mulai panik. Karena zat korosif itu semakin mendekati mereka. Lalu tiba-tiba saja kekuatan kuning Upin pun habis karena ia kelelahan. Situasi pun semakin tegang saja. Upin berusaha bergerak untuk menyelamatkan Ipin, namun tubuhnya tiba-tiba saja tumbang dan tak sadarkan diri.
Dengan sangat refleks, Ipin pun berteriak dan langsung melesat menyelamatkan kakaknya. Dengan sangat cepat, Ipin berhasil meraih Upin. Bahkan bukan itu saja, Ipin juga sekarang mampu melayang layaknya seekor burung. Di sini Ipin benar-benar sangat terkejut, karena rupanya Ipin juga memiliki kekuatan mode seperti kakaknya. Namun bedanya mode Ipin berwarna biru. Singkat cerita, bangga itu pun habis dimakan oleh cairan zat korosif itu. Lalu secara mengejutkan, lantai dinding tempat mereka berpijak tadi pun mulai ambruk seketika. Ipin kemudian membawa Upin ke tempat yang lebih aman karena saat ini kakaknya dalam keadaan yang pingsan. Malam pun telah berakhir, kini hari sudah semakin siang. Upin yang semalam pingsan pun sudah tersadar. Kini Upin dan Ipin sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka lagi. Pada saat mereka hendak melompat dari tembok yang sangat tinggi itu, secara tiba-tiba jauh di atas langit terdengarlah suara seekor burung yang sangat begitu kencang. Upin dan Ipin pun sangat begitu panik. Karena jika burung itu sampai menyerang mereka, maka akan sangat sulit melawan baliknya. Karena saat ini mereka sedang berada di atas udara. Singkat cerita, burung itu pun tiba menghampiri Upin dan Ipin. Tanpa panjang lebar, burung itu bisa berbicara dan memberitahu mereka berdua agar jangan gegabah memasuki wilayah tersebut. Karena akan sangat begitu bahaya terang-terangan memasuki daerah itu. Upin Ipin sangat begitu terkejut karena bagaimana bisa seekor burung berbicara seperti manusia. Lalu sang burung kemudian mengatakan kalau ia adalah penjaga dari hutan yang mereka lewati sebelumnya. Ia telah hidup ratusan tahun lamanya, dan baru kali ini ia tertarik pada manusia dan ingin membantunya. Karena ia sering sekali menyaksikan manusia yang secara mengenaskan dimakan oleh zombie dan monster-monster menjijikan itu. Sebenarnya ia juga ingin membantunya, tapi para manusia sangatlah begitu lemah. Jadi walaupun ia bantu percuma saja. Karena baru kali ini ia melihat seseorang yang sangat kuat, bahkan mampu membantai makhluk-makhluk menjijikan itu berdua saja. Akhirnya sang burung kemudian bersedia membantu Upin dan Ipin dengan setulus hati. Burung itu kemudian memberitahu semuanya mulai dari tembok tinggi, zombie-zombie, monster berkepala speaker atau toa, dan masih banyak lagi pada Upin dan Ipin. Jadi sebenarnya, jauh sebelum mereka lahir, tembok ini sudah diciptakan oleh raja yang lalu untuk memisahkan antara ras miskin dan ras kaya. Jadi untuk orang-orang yang beras kaya akan dilindungi dan dijaga oleh monster Serenhead itu. Sedangkan untuk ras yang miskin akan dijadikan makanan monster itu sendiri. Apabila orang-orang beras kaya miskin itu menentang atau ada yang selamat, maka orang-orang yang beras kaya tersebut akan menangkap orang-orang miskin lalu mengubahnya menjadi zombie-zombie menjijikan. Ipin pun mengatakan pada burung itu, pantas tak aneh jika para penduduk di desanya memilih kelaparan dan hidup jauh di dalam hutan, karena memang itu cara terbaik dan tidak ada pilihan lain. Upin yang sudah mengetahui kebenaran itu sangat tidak terima, karena hal tersebut sangatlah tidak adil dan tidak manusiawi. Sang burung memberitahu Upin dan Ipin jika ingin membebaskan peraturan tersebut, maka mereka harus membunuh raja yang bernama Joe. Joe adalah raja generasi termuda, bahkan ia seumuran dengan Upin dan Ipin. Lalu asal-usul zombie dan monster-monster itu juga adalah ciptaan dari nenek moyang raja-raja terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun. Apabila Upin Ipin berhasil membunuhnya, maka semua krisis ini akan berakhir di hari ini. Singkat cerita, burung itu menyuruh Upin Ipin naik ke punggungnya. Karena dengan cara itu mereka berdua akan lebih cepat menuju tempat sang raja. Si burung juga mengatakan pada Upin Ipin, apabila mereka melihat sebuah gedung yang terdapat sebuah bendera berkibar, maka lompatlah. Sambil melompat, arahkan satu anak panah tepat di samping leher raja itu. Dalam waktu yang bersamaan, Upin harus menghabisi semua prajurit yang ada di sekitar raja tersebut. Apabila dalam satu serangan gagal, maka tidak akan ada kesempatan kedua. Mengapa begitu? Karena jika raja itu tidak langsung dibunuh dan para prajuritnya belum mati, maka raja itu akan memulihkan tubuhnya dengan transferan kekuatan dari para anak buahnya. Maka dari itu, Upin dan Ipin harus berhasil, karena semua kemenangan berada di kecepatan Upin. Lalu mereka juga punya rencana dan hanya mereka yang tahu. Singkat cerita, bendera itu pun sudah terlihat. Sebelum melompat, Upin Ipin mengaktifkan mode kuning dan biru mereka. Tanpa sepengetahuan si burung, ternyata Upin dan Ipin sudah berhasil membunuh para prajuritnya. Lalu kembali lagi ke punggung si burung. Ipin langsung menjelaskan pada si burung kalau mereka berdua sudah beres. Dalam waktu 5 detik, Ipin berhasil membantai seluruh prajurit di kerajaan itu.
Bahkan Upin juga sempat menyebar alat pemicu ledakan yang diciptakan oleh mereka sendiri. Dan yang mencengangkannya lagi, Ipin menancapkan sebuah anak panah beserta alat peledak. Jadi apabila si raja itu mencabut anak panahnya, maka negeri itu akan meledak dan hancur lebur seketika bersama dirinya. Si burung pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka kemudian kembali ke hutan untuk memberitahu semua masyarakat kalau dunia sudah berjaya. Oke guys, itu tadi adalah kisah Upin Ipin berjuang melawan monster-monster Siren Head dan juga zombie demi membebaskan orang-orang dari krisisnya kehidupan. Saya ingatkan pada kalian, cerita ini merupakan fiksi belaka yang saya buat sendiri. Jadi hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan cerita Upin dan Ipin versi aslinya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe. Sekalian lonceng notifikasinya juga, supaya ketika saya upload video-video baru, kalian semua bisa tahu. Dan bagi kalian yang punya cerita menarik tentang hal-hal mistis ataupun yang menyeramkan, kalian bisa request di kolom komentar. Request terbanyak akan saya buatkan. Oke, saya pamit. Minasan arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye-bye.